Shalom sobat-sobat dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali di Realita Logika Channel. Pada di kesempatan video kali ini saya akan membahas Tuhan di dalam Islam atau yang sering disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menurut seorang Muslim, ternyata tidak menempati atau tidak berada di surga. Statement ini saya dapat dari seorang Muslim yang berdebat dengan saya di ruang kolom komentar YouTube. Di dalam debat tersebut, sebenarnya kami mendebatkan tentang siapakah yang berada di surga, Isa Al-Masih atau Muhammad menurut Al-Quran. Lalu, saya tantang saudara Muslim ini untuk menunjukkan salah satu ayat di dalam Al-Quran yang menyebut nama Muhammad, yang berada di surga. Awalnya, beliau menganggap remeh saya. Tetapi akhirnya dengan jujur beliau menjawab. Saya jujur, tidak ada ayat yang menyebutkan Nabi Muhammad masuk surga, karena sudah pasti Nabi Muhammad masuk surga, tanpa harus dalil-dalil segala di ayat Al-Quran. Bagaimana bisa yakin? Beliau mengatakan bahwa Muhammad pasti yang berada di surga. Sedangkan dalilnya di dalam Al-Quran tidak ada satupun. Lalu berdasarkan apa, seorang Muslim ini memastikan bahwa Muhammad berada di surga, jika tanpa dalil? Karena pernyataan suatu peristiwa jika tanpa dalil, itu berarti tidak bisa dipercaya kebenarannya. Kemudian setelah itu, gantian saya yang akan membuktikan bahwa Isa Al-Masih yang berada di surga menurut Al-Quran. Selanjutnya saya kasih dalil dari Al-Quran yang mengatakan Isa Al-Masih berada di surga. Karena dia diangkat oleh Allah kepadanya. Dan ini tertulis di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 158. Tetapi, yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan adalah Allah, Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Di dalam debat tersebut, saya katakan inilah bukti bahwa Isa Al-Masih berada di surga. Tetapi yang mengejutkan buat saya, sobat-sobat dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, justru beliau mengatakan bahwa Tuhan di dalam Islam atau yang sering disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menempati dan tidak berada di surga. Seperti ini dia mengatakan. Hahaha, itu mah bagimu Allah di surga, bagi kami Allah itu tidak bertempat, Allah kami punya harga dirinya, tidak bakal Allah menempati surga, sedangkan yang menciptakan surga itu Allah sendiri. Luar biasa sekali pengakuan seorang Muslim ini. Lalu yang menjadi pertanyaan siapakah sebenarnya Tuhan di dalam Islam yang sering disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, jika dia tidak menempati dan tidak berada di surga. Sedangkan menurut Alkitab, tertulis bahwa Tuhan menempati dan berada di surga. 1 Raja-Raja 8, ayat 30. Dengarlah permintaan hamba-Mu dan umat-Mu Israel, ketika mereka berdoa dengan menghadap ke tempat ini. Dengarlah dari tempat tinggal-Mu di surga, dan ampunilah kami ketika Anda mendengarkannya. Dan diperjelas juga di dalam kitab Injil. Markus 16, ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Sobat-sobat dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di kedua ayat tersebut sudah dipastikan bahwa Tuhan di dalam Kristen menempati dan berada di surga. Lalu siapakah Tuhan di dalam Islam yang sering disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak menempati atau tidak berada di surga? Seperti yang kita ketahui di dalam Al-Quran ada dua sosok Tuhan yang berbeda, yaitu, yang pertama, sosok Tuhan yang dikutip dari Alkitab yang dikisahkan pada masa nabi-nabi sebelum Muhammad ada, yakni Tuhan yang bisa berfirman langsung kepada manusia.
Al-Quran Surah An-Nisa, ayat 164. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung. Yang kedua, sosok Tuhan yang dikisahkan pada masa Muhammad, Mekah dan Ka'bah, yakni Tuhan yang tidak bisa berfirman langsung kepada manusia, yang sering disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surah As-Syi'ra ayat 51. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia, bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya, dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha tinggi, maha bijaksana. Jadi kalau begitu, siapakah Tuhan di dalam Islam yang sering disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak menempati atau yang tidak berada di surga itu? Salah satunya kita dapat mengetahui dari pewahyuan yang diterima Muhammad. Untuk penjelasannya mari kita saksikan cuplikan videonya. جناب القمص عن محمد لماذا لما ذهب إلى الغار لم يعرف كما رأينا في القصة، لم يعرف من الذي قابله، هل هو جني شيطان هل هو ملاك، وذهب يرتعد. لماذا لم يعرف محمد صاحبه؟ مع احترامي لرأي حضرتك في السؤال، نعم. لكن محمد لم يظن قط ولم يفكر قط أنه ملاك. هكذا تقول السيرة. كان يشك دائما أنه جن، وأنه تابع، وأنه موسى وصار له جنن. تقول كتب السيرة هكذا قالت. نعم. ولم تقل إطلاقا كتب السير أنه ظن أنه ملاك. نعم. كان ليه بقى؟ لأن ظهور الملاك نعم. لإنسان كان بيبقى مصاحب بعلامات. أهم علامة تصاحب ظهور أي ملاك على طول التاريخ المقدس سواء في العهد القديم أو العهد الجديد أن يعطي سلاما. نعم. ناخذ مشهد مثلا ظهر على العذراء مريم، قال لها سلام لك أيتها الممتلئة نعمة الرب معك. ظهور يعطي سلام، يعطي راحة، يعطي طمأنينة. لكن ظهور جبريل دهوت اللي اسمه جبريل لمحمد كان مصحوبا بشيء غريب جدا، كان بيخنقه كما رأينا في القصة. إذا لابد أن يشك أنه جن. نعم. وتابعه. كما كنت تقول جناب القمص، كنت تقول بأن علامات ظهور الملاك هي السلام. ما حصل لمحمد لم يكن أبدا من أعراض السلام، رعب. نعم. خنقه كما قالت القصة 3 مرات. نعم. يقول له اقرأ، يقول ما أنا بقارئ. نعم. يخنقه. نعم. طيب يبقى ده ملاك ازاي جاي يخنق؟ الملائكة تأتي ملائكة رحمة، احنا بنشبه الملائكة بملائكة الرحمة. ملائكة تأتي لتعطي حياة لا أن تخنق البشر. ومن هنا كان شك محمد مش ممكن يكون ده ملاك، ولم يظن أنه ملاكا، لكن كان شكه أنه شيطان. وراح لخديجة وقال لها هذا. نعم. قال لها رأيت تابعا، نعم، أو مسني جن. نعم. ده كل شكوكه. شكرا جناب. Sobat-sobat dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dari penjelasan video tersebut kita dapat mengetahui siapa yang sebenarnya memberi wahyu melalui Jibril kepada Muhammad ini. Jadi wajarlah jika seorang muslim yang berdebat dengan saya ini mengatakan jika Tuhan di dalam Islam yang sering disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menempati dan tidak berada di surga. Bagaimana sobat-sobat dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apakah kita sudah meyakini iman kita, iman yang akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat? Apakah kita sudah memilih pijakan yang tepat sebagai penunjuk jalan sesuai dengan yang kita kehendaki, agar kita tidak tersesat?
Sebagai ilustrasi, jika kita ingin menuju suatu tempat yang kita tidak mengetahuinya, semisal kita ingin menuju daerah A, di kota B, maka ada baiknya jika kita bertanya dan mengikuti petunjuk dari seseorang yang memang berasal dan tinggal di daerah A, di kota B tersebut agar kita mencapai tujuan yang kita inginkan itu. Dan sebaliknya jika kita bertanya kepada seseorang yang bukan berasal dan tidak pernah tinggal di daerah tersebut, terlebih tidak mengetahuinya, pastinya kita akan tersesat untuk mencapai tujuan yang kita kehendaki. Sobat-sobat dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sangat jelas dikatakan bahwa petunjuk jalan ke surga Allah Bapa yang kekal adalah Tuhan Yesus Kristus, karena Dia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan ini tertulis di dalam kitab Injil. Markus 16, ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Matius 28, ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Sobat-sobat dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, semoga kita dapat mengambil hikmahnya sehingga kita semakin percaya dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, yang berkuasa atas surga dan bumi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.